Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, pengurus masjid dan jamaah rahimakumullah, yang insya Allah kita selalu saja berharap Allah subhanahu wa ta'ala menaungi kita dengan rahmat dan magfirahnya. Puji dan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini kita mengucapkan disebabkan karena nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sampai dengan saat ini tak pernah terhenti. Berharap besar sholat subuh yang kita lakukan di kesempatan hari ini kiranya dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai langkah-langkah kebersyukuran seorang hamba atas nikmat yang teranugerahkan. Kemudian Allah menambah lagi nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dorongan asa dan harap untuk bisa bertemu dengan Nabi, dan berharap pula salawat-salawat kita adalah salawat-salawat yang dijadikan oleh Allah nanti di hari kiamat sebagai kendaraan yang akan mempertemukan kita dengan Nabi dan meraih syafaat yang pernah beliau janjikan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para bapak, ibu, jamaah rahimakumullah, yang insya Allah kita semua selalu dalam naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah pada pertemuan sebelumnya saya menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf secara global. Siapa beliau, keturunannya, atau anak siapa beliau ini, kemudian berapa saudaranya, dan bagaimana kisah secara globalnya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskannya. Di kesempatan hari ini saya menjelaskan tentang rincian dari kisah Nabi Yusuf dalam wawasan Al-Quran. Rincian ayat-ayatnya. Percakapan antara Nabi Yusuf dengan saudaranya kah itu? Percakapan Nabi Yusuf dengan sang ayah? Percakapan Nabi Yusuf dengan orang yang mengangkatnya? Percakapan Nabi Yusuf dengan wanita yang menggoda, dan lain sebagainya, disajikan dalam Al-Quran. Di kesempatan hari ini saya menjelaskan runtunan cerita Nabi Yusuf tersebut. Ma'asyiral hadirin, para bapak jamaah yang rahimakumullah, kisah Nabi Yusuf ini dimulai dari pembukaan kalimat Al-Quran, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra, rata-rata terjemahan dalam bahasa Indonesia itu alif lam ro selalu diterjemahkan dengan alif, lam, ro, Kalau ada alif lam mim, maka diterjemahkan dengan alif, lam, mim, dan seterusnya begitu. Kenapa lebih diterjemahkan demikian? Rasanya memang lebih aman menerjemahkan atau menafsirkan demikian. Kalau dalam kitab-kitab berbahasa Arabnya alif lam mim, seringkali para ulama menyebutkannya wallahu a'lam bimuradih. Wallahu, dan Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bimuradihi, dengan maksud ayat itu. Jadi yang paling aman menafsirkan alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain shad, nun, toha, yasin, yang semua surat-surat tersebut diawali dengan penggalan-penggalan huruf hijaiyah, amannya ya awal saja sudah. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ada para ulama yang dengan keilmuan dan wawasannya menafsirkannya, tidak tertutup. Boleh-boleh saja namanya tafsir, dengan catatan ulama yang menafsirkan itu punya kompetensi dalam bidang Al-Quran. Setidaknya hafal Qurannya, bahasa Arabnya mengerti, kemudian hadisnya pun tahu.
kalau mereka atau beliau-beliau ini berusaha untuk menafsirkannya, tidak tertutup untuk menafsirkan Quran itu. Sehingga ada ulama yang menafsirkannya begini, alif lam ra. Maka ditafsirkanlah alif itu adalah singkatan dari Allah. Lam singkatan dari malaikat. Ra singkatan dari Rasul. Alif lam ra Allah, malaikat, Rasul. Inilah cara Al-Quran itu diturunkan dari Allah kepada malaikat. Malaikat menyampaikannya kepada Rasul. Wallahu alam, sekali lagi. Kebenaran mutlaknya hanya Allah yang tahu, tapi tidak mencegah atau mengkebiri kemampuan para ulama atau keinginannya berdasarkan wawasan-wawasan yang dia miliki untuk menafsirkan itu. Tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah ayat-ayat kitab al-mubin yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Yusuf ini dimasukkan dalam Al-Quran sebagai bukti bahwa inilah apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Ayat keduanya. Inna, sesungguhnya kami Allah tentunya melibatkan malaikat. Anzalnahu, menurunkan Quran itu, menurunkan kepada Nabi Muhammad itu Qur'anan. Quran Arabian, dalam bahasa Arab. Kami turunkan Quran itu Arabian, dalam bahasa Arab. Kenapa kami menurunkan Quran itu dalam bahasa Arab? Tujuannya ada. Sangat jelas sekali tujuannya itu. La'allakum taqilun, agar kamu bisa memahami kami turunkan Quran dalam bahasa Arab disebabkan dengan bahasamu itu bahasa Arab. Sehingga kalau kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, tujuannya dipastikan agar kalau kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab, kamu paham. Kenapa? Karena kamu orang yang berbahasa Arab. Sehingga kami turunkan Quran dalam bahasa Arab, kamu bahasa Arab, lantas pesan dan misi Quran ini seketika akan kamu pahami segera. Kalau kami turunkan Quran dalam bahasa yang lain, kan mubazir informasi ini. Kalau kami turunkan Quran itu dalam bahasa Sangsakerta, kamunya nggak paham kan? Wong tidak berbahasa itu. Andai kata kami turunkan Al-Quran berbahasa Ibrani, kamu pun tidak paham itu. Maka kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. Bukan berarti bahasa yang lain itu jadi jelek gitu. Ya bukan berarti bahasa yang lain jadi jelek. Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab, kamunya berbahasa Arab. Dan memang tidak ada sesuatu yang bagus untuk disampaikan orang bisa mengerti kecuali dalam ilmu komunikasi. Bahkan ada dalam retorika dakwah, kalau kita pengen apa yang kita sampaikan itu dipahami, dikerjakan, maka catat nih. Jangan pernah ngomong pakai bahasa kamu, tapi ngomonglah pakai bahasa orang yang mendengarkannya. Sekali lagi nih, kalau kita ingin apa yang kita sampaikan itu dilaksanakan, itu dipahami, itu jangan pernah menggunakan bahasa kamu. Tapi gunakanlah bahasa orang yang dengar. Jangan pakai bahasa kamu. Ibu bapak pengen ngobrol sama cucu. Biar akrab, biar deket. Jangan pakai bahasa kamu selaku orang yang sudah tua. Pakai bahasa si cucu itu apa? Kalau bapak pengen menawarkan makan, minum kepada anak kecil, maka kita menggunakan bahasa mimi, maem, gitu. Jangan mau mimi, gitu kan? Bukan mau minum kita pakainya, mam, gitu kan? Bukankah ada bahasa-bahasa anak kecil yang mereka bisa pahami segera? Jangan ngomong pakai bahasa kita kalau kita ingin dekat dengan orang yang kita ajak bicara, pakai bahasa mereka itu. Makanya setiap negara yang menjajah negara lain yang dia kuasain pertama kan bahasanya. Kalau dia sudah menguasai bahasanya, dia akan mudah berkomunikasi dengan orang di sana itu. Bahasa itu kan penting. Ya, sehingga bukan berarti bahasa Arab ini bahasa paling hebat, bahasa yang lain jadi jelek. Enggak. Kita berbahasa Indonesia juga bagus.
Akhirnya saya dapat apa namanya pemahaman makin dalam lagi. Maaf, ada Kiai Kondang yang saya suka dalam penjelasannya itu karena rasional, kemudian rujukannya banyak, pandangannya membumi gitu. Gus Baha mungkin ada yang pernah dengar kali. Dia itu dikomplain sama orang, ada yang tanya, kenapa sih Gus kalau ceramah itu sudah masuk YouTube, orang se-Indonesia dengar, kok ngomongnya pakai bahasa Jawa? Maka dia bilangnya apa? Saya ini kan ngomong dengan kaum saya. Ya, saya ngomong dengan kaum saya ini. Rata-rata yang dengar saya ini ya orang Jawa semua. Dia jarang keluar jauh, kecuali ngajinya daerah-daerah Jawa. Sehingga kalau saya ngomong pakai bahasa Jawa, dia lebih mengerti apa yang saya maksud. Bukankah begitu? Setiap nabi dikirim oleh Allah bahasanya sesuai dengan bahasa kaumnya. Bahkan satu masa Nabi Musa alaihissalam, kenapa dia harus meminta Nabi Harun? Gitu, minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah dia sebagai rasul untuk backup kepada aku. Kenapa Nabi Harun itu diminta? Ada dua alasan yang saya dapatkan. Pertama, katanya Nabi Musa itu cadel. Nah, ada tuh di kitabnya Imam Al-Qurtubi ada cerita Nabi Musa itu waktu kecil makan bara api. Gitu ya, dipilih, dikasih, terus kemudian diambillah bara api, dimasukin ke mulutnya. Sejak saat itulah Nabi Musa itu cadel, katanya dalam riwayat itu. Tapi riwayat itu dipertentangkan oleh para ulama. Kenapa? Gak mungkin Nabi punya cacat secara fisik. Kenapa? Kalau Nabi punya cacat secara fisik, katakan cadel, maka misi dakwahnya itu kurang sempurna nantinya. Harus fasih bahasanya. Apakah Nabi Musa alaihissalam itu cadel? Ditolak oleh sementara ulama, dan saya sepakat dengan penolakan itu. Saya menolaknya, saya secara pribadi, karena ada ulama yang menolaknya, saya manut kepada ulama yang menolak itu. Terus kenapa sampai butuh Nabi Harun? Ceritanya gini, Nabi Musa itu kan harus berkomunikasi dengan Bani Israel dari Palestina itu. Sementara ketika Nabi Musa itu kecil, bukankah beliau itu dihanyutkan oleh sang ibu ke sungai, kemudian diambillah oleh Fir'aun, dibesarkan dalam lingkungan istana. Tahu sendiri lingkungan istana kan bahasanya bagus. Dari zaman dulu kalau namanya orang tinggal di istana, dia punya kebudayaan lebih tinggi, ngomongnya sopan, ngomongnya bagus. Sementara Nabi Musa ini harus berkomunikasi dengan Bani Israel yang bahasanya biasa-biasa saja. Dia agak kesulitan dengan Bani Israel ini. Sementara saudaranya Harun kecil sampai besar dalam lingkungan Bani Israel. Sehingga Nabi Harun ini lebih menguasai bahasanya Bani Israel, ngomong kampungnya gimana gitu. Sehingga dia lebih menguasai, sehingga Nabi Musa minta kepada Allah, jadikan Harun ini saudaraku sebagai backup aku. Supaya ketika aku ngomong kepada Bani Israel, nyampaikan kepada Harun, Harun sampein tuh ke situ tuh. Kenapa? Harun lebih dekat kepada Bani Israelnya dibandingkan dengan saya. Karena Nabi Musa dari kecil sampai dengan besar kan hidup dalam lingkungan istana. Coba kalau kita ini orang-orang kampung, kemudian ada anak raja ngomong di sini, ngomongnya kaku, ya kita juga nggak nyaman, atau apa yang dia sampaikan apa sih dengan budayanya dan segala macamnya. Maka disitulah ulama menolak. Nabi Musa nggak mungkin cadel. Kalaupun dia bilang Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis arahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Dia minta lapang duduk dadanya itu. Kenapa Nabi Musa yang pertama diminta pada saat menghadapi Fir'aun ini lapang dada dulu? Dia sadar dia harus berhadapan dengan orang yang super ngeyel. Kalau dikasih tahu ini nih, ya kalau kita sudah pertama kali ngomong sama orang dan kita tahu wataknya super ngeyel, kalau dibilangin ngeyel, maka yang dibutuhkan oleh orang yang bicara pada saat itu lapang dada dulu. Karena susah ngadepin orang kayak begini nih. Orang yang kalau ngomong ngebantah, orang yang kalau ngomong nggak mau kalah, orang yang kalau ngomong nadanya tinggi, orang yang kalau ngomong sombongnya luar biasa. Kalau kita sadar sudah dari pertama orang ini modelnya kayak gini, yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk ngomong itu pertama kan lapang dada dulu ngadepin orang kayak gini. Beda kalau bapak ketemu, ibu ketemu dengan orang yang ibu nggak kenal, ngobrol biasa-biasa aja dulu.
Tapi kalau ngadepin orang ini nih super ngeyel, kita mau ngomong, pertama kita mau ngomong aja, aduh ngadepin orang model kayak begini susah nih. Bukankah lapang dada dulu itu? Maka bacalah Robis Rohli saudari minta lapang dada kalau ada orang yang menghadapi orang super ngeyel model kayak gini. Nabi Musa sadar ini orang super ngeyel. Ya, kita juga baca ini nih tiap hari. Mestinya doa ini bukan doa mau manggung. Saya sudah pernah bilang dulu tuh. Kalau baca Robis Rohli saudari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu bukan doa mau manggung itu. Doa mau ngomong di podium, bukan. Itu doa seharian, itu tiap hari baca. Saya sejak tahun 89-an 90 deh. Kalau sujud itu pasti Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai barusan itu tuh. Walaupun tidak boleh disuarakan, syaratnya nggak boleh suara. Sebab kalau bersuara batal nanti sholatnya. Sebab itu bukan bagian dari bacaan sholat. Tapi bolehkah meminta yang lain? Sementara ulama bilang boleh asal dalam hati. Minta Rabbi Syrahli itu. Kenapa tiap hari minta? Karena saya sadar di lingkungan ini saya akan berhadapan dengan satu masa orang yang super ngeyel. Gitu ya. Apalagi kalau bagi saya nih doa Rabbi Syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, doa wajib yang dibaca oleh para istri. Wajib tuh tiap hari baca itu. Kenapa? Dia ngadepin suaminya yang super ngeyel itu. Ya. Modelnya super ngeyel. Suami itu bu. Alhamdulillah ada. Suami nih itu desain dari pabrikan sana, ya. Allah mendesain para laki-laki kalau sudah jadi suami itu, dia itu keras kepala, bawaan pabrik itu. Setelan pabriknya begitu. Kalau ibu naik kendaraan SUV, biasanya SUV itu lebih keras loh suspensinya dibandingkan kendaraan sedan yang empuk. Kenapa? Karena sedan itu tidak didesain melewati jalan-jalan yang rusak, tapi SUV dia didesain untuk lewatin jalan-jalan yang rusak. Suspensinya beda dengan sedan. Pabrik aja udah desain kayak begitu. Tingginya lebih tinggi daripada mobil sedan. Kalau mobil sedan jalan lurus, jalan terus sudah. Tapi SUV rata-rata tinggi. Orang cari ketinggiannya karena dia harus jalan di tempat yang rusak. Maka manusia pun begitu. Allah SWT mendesain laki-laki itu kikir wa ukhdiratil anfusus suh dalam surat An-Nisa itu. Saya baca terjemahnya, laki-laki itu atau manusia dalam kurung laki-laki didesain oleh Allah itu kikir. Suh itu kikir. Tafsir yang saya punya kemudian mereka bilang kikir itu maksudnya laki-laki kami ciptakan, Allah ciptakan satu, dia keras kepala. Betul nggak Bu? Dua, dia mau menang sendiri. Betul nggak Bu? Tiga, dia nggak mau kalah. Empat, dia nggak mau minta maaf. Bener nggak Bu? Bener. Ini kok laki gue banget ya gitu ya. Udah keras kepala, nggak mau ngalah, mau menang sendiri, susah minta maaf gitu. Itu laki-laki tuh. Kalau ibu punya suami merasakan ibu semua, suami ibu begitu semua. Saya cuma pengen bilang ke ibu-ibu, beruntunglah para ibu karena ibu memilih laki-laki tulen. Gitu jawabannya. Tuh tulen laki-laki itu tuh. Kenapa watak dan karakteristiknya memang begitu didesainnya. Jadi kalau suami ibu, suami saya sih enggak Pak Ustadz. Suami sama minta maaf lagi. Maka kalau ibu ketemu atau punya suami yang minta maaf lagi, maka saya cuma pengen bilang ke ibu, lindungilah suami ibu karena dia termasuk makhluk langka yang sudah wajib untuk dilindungi. Nggak cocok desainnya gitu. SUV kalau empuk limbung dia, maka keras suspensinya. Yang sedan lembut suspensinya, beda itu. Kalau gitu bukankah Allah menciptakan manusia itu beda-beda? Maka bagi kita nih, Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah lapangkan dadaku ini karena aku tiap hari bisa jadi menghadapi orang yang super ngeyel.
Bisa jadi dia suamiku, bisa jadi dia anakku, bisa jadi dia orang lain dan segala macamnya. Bahkan tidak jarang saya berhadapan dengan jamaah itu ngaji lagi. Tapi kalau sudah ngomong, maunya debat lagi, tapi nggak kapok-kapok gitu. Ya bukankah orang model kayak gini saya harus belapang dada ngadepin orang kayak begini? Nggak mungkin saya marah. Tapi saya menyampaikan sesuatu yang dia tidak bisa jawab sudah, tapi rasional. Marah enggak, wong saya udah sadar orang model kayak begini kok. Maka Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku ini karena aku harus menghadapi seseorang yang super ngeyel kalau dikasih tahu. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Kenapa dia minta kepada Allah mudahkanlah urusanku? Karena urusan-urusan manusia itu kalau tidak dimudahkan oleh Allah susah itu. Jangan pikir bahwa apa yang kita lakukan ini gampang adalah usaha kita sendiri. Oh, nggak mungkin itu. Kalau bukan ada tangan-tangan Allah memudahkan kita, susah itu. Bapak Ibu, ada orang yang tanggaan dengan masjid. Tapi kenyataannya jarang datang ke masjid loh. Ya. Pada rumah dekat masjid. Tapi melangkahkan kaki menuju masjid beratnya luar biasa. Padahal dekat rumahnya itu. Tapi kalau melihat bagaimana dia hidup dalam perjalanannya, statusnya kita lihat. Saat ini berangkat mundar-mandir ke Singapura sebulan 2 kali. Nyampe Singapura. Ya belum lagi dia melaksanakan jalan-jalan mungkin ke Eropa dan segala macamnya. Sampai. Bahkan hebatnya sampai juga ke atas gunung dia. Daki kan berat itu. Tapi ke masjid yang sebentar dia nggak nyampe itu. Kalau gitu sesuatu yang ringan dan mudah kalau tidak disertakan dengan Allah di dalamnya tetap aja berat. Saya bimbing haji sama umroh nih Ustaz Ali. Ada orang yang hotelnya kan jauh, betul ya. Sampai ke Mahbasjin, sana dekat Mina, terowongan itu tuh. Sementara orang-orang yang kaya dengan duitnya banyak kan adanya di pelataran. Pelataran masjid pakai bayarnya mahal, makanannya enak kan gitu. Orang yang dari jauh sana tuh naik bus Tarodut tuh. Dia jalan tuh. Ya naik bus jalan. Kalau subuh dilihat udah jam 2, dia jalan ke masjid. Jauh itu, untuk jalannya jauh, untuk baliknya jauh. Sampai para pembimbing Bapak Ibu kalau mau ke masjid subuh saja ya, atau maghrib sama isya nanti. Zuhurnya jangan deh, capek soalnya. Sampai pembimbingnya kasihan karena punya semangat tinggi. Jauh dia jalani, nyampe ke haram itu adanya di bagian dalam. Tapi orang-orang yang interkon, Ustaz Ali ya. Kemudian Darul Iman itu sering kali sholatnya musola aja, udah musola hotel ya, untuk turun susahnya luar biasa itu, pada tinggal pencet lift kemudian turun, begitu buka pintu sudah halaman, naik ke depan sudah masuk, bisa kan. Tapi meskipun dia dekatnya luar biasa, kalau kaki sulit untuk merangkak, dekatnya luar biasa pun susah itu. Maka jangan pikir bahwa pekerjaan kita yang gampang itu adalah usaha manusia 100%. Enggak, kalau enggak digampangin oleh Allah berat itu. Maka Nabi Musa alaihissalam minta wa yassirli amri, jangan sombong gitu ya. Apa yang kita lakukan ini berat ini sebenarnya. Tapi kalau saya melangkahkan kaki itu disebabkan karena Allah memudahkan rasa bagi saya untuk datang. Orang bangun jam 3 tuh, barusan saya jam 3 itu. Karena takutnya kesiangan. Itu kalau udah ngajar pagi ini yang paling bikin saya ketakutan kan ngajar pagi. Takut kesiangan. Maka jam alarm saya nih di handphone jam 3.00 pasang. Jam 3:05 pasang. Jam 3:15 pasang. Jam 3:20 pasang. Kenapa? Biar dia bunyi melulu gitu. Bahkan yang satu lagi saya taruh agak jauh sedikit dari tempat tidur itu. Biar dia bunyi saya bangun gitu. Ya, tapi kalau sudah biasa itu waker belum bunyi udah bangun duluan itu. Kenapa? Allah memudahkan itu, rasa senang soalnya. Tapi bagi sementara yang lain bisa jadi rasa senangnya nggak ada, bangun pagi 3:30, jam 4 berat, bahkan 5:30 masih narik selimut. Gitu. Kan berat kalau nggak dimudahkan oleh Allah, ini nggak gampang. Wa yassirli amri, mudahkan saya dalam urusan ini.
Wahlul 'uqdatam min lisani. Nah ini nih. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan keluh yang ada di lisanku ini, yang ada di lidahku ini. Lepaskan keluh. Saya lebih setuju dengan ulama yang menafsirkan lepaskan keluh itu artinya gini. Ya Allah berikan kemudahan kepada saya untuk memilih kata-kata yang mudah agar mereka paham. Yafqahu qawli. Mudahkan saya milih kata-kata yang ringan, yang membumi, yang mendasar gitu. Sebab tujuannya supaya mereka paham. Jangan sampai saya memilih bahasa-bahasa atau kata-kata yang jamaah nggak ngerti. Atau harus mikir lagi maksudnya apaan sini ya gitu. Karena ada orang ngomong jamaah bilang ini yang dia mau pengen apa sih sebenarnya sih. Muter aja. Padahal kalau dilihat dari detailnya banyak detailnya ini. Bukan orang sembarangan. Tapi untuk menyusun kata-kata yang membumi agar orang bisa dengar itu susah dia ini. Sampai orang sih apaan sih ngomongnya. Maunya apa sih? Tujuannya apa ya? Dari tadi kok saya nggak nangkep omongan orang ini nih. Karena melebar ke sana, melebar ke sini. Babnya bab wudhu tapi ngomongnya ke politik sana segala macam. Wudhunya ngilang. Kan nggak sedikit model-model kayak begini. Maka Nabi Musa bilang yafqahu qawli supaya kata-kataku mendasar, membumi, gampang dicerna. Yafqahu qawli supaya gampang. Saya ngomong orang ngerti meskipun bahasanya bahasa sepele. Bahasa-bahasa yang datar, bahasa-bahasa yang biasa dipakai oleh orang. Berikan kemampuan kepada saya untuk memilih kata-kata seperti ini. Nggak mudah loh itu. Saya penggemar wayang golek. Saya penggemar yang Jawanya, yang Sundanya, walaupun agak nggak semua saya ngerti. Tapi ada dalang yang milih kata-katanya enak banget. Mendasar, membumi, nasihatnya bagus. Sementara ketika beliau tidak ada kemudian diteruskan oleh anaknya, kok nggak nyambung ya apa yang dia ngomong ini. Beda itu. Ya, sehingga dia ngomongnya santai, datar tapi mengena semua itu. Yafqahu qawli. Kalau gitu kita minta kepada Allah, ya Allah mudahkan kepadaku untuk memilih kata-kata dasar supaya orang-orang mengerti. Jadi bahasa ini nih antara Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli adalah doa keseharian kita karena kita berkomunikasi dengan orang lain itu. Terserah Bapak mau bacanya, saya bacanya waktu sujud, Bapak bacanya waktu selesai sholat, boleh-boleh aja lah. Tapi saya menganjurkan dan menganjurkan sekali ini doa harian ini nih, ya supaya kita nggak jengkelan, ya dilemparkan dadanya supaya kita nggak keselan. Kenapa kita ngadepin banyak orang dengan berbagai macam karakter itu? Ya, kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. Bukan berarti dia bahasa surga. Bukan. Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab supaya kamu ngerti aja. Udah ngerti aja udah. Ya, sebab nabi-nabi yang lain emang bahasanya Arab. Enggak kan? Bukankah nabi-nabi Bani Israel seperti Nabi Ibrahim alaihissalam bahasanya Ibrani? Bukankah Nabi Ibrahim kalau doa sebenarnya pakai bahasa Ibrani bukan bahasa Arab? Tapi di Quran kesannya Nabi Ibrahim pakai bahasa Arab. Ini kan karena Nabi Ibrahim pakai bahasa Ibrani, kemudian disampaikan oleh Allah, Ibrahim ngomongnya begini dalam bahasa Arabnya loh. Ditulis pakai bahasa Arab, translate namanya. Tapi waktu Nabi Ibrahim mengatakan demikian, dia pakai bahasanya masing-masing. Sehingga doa yang paling bagus tidak selalu berbahasa Arab. Bahasa Arab itu bagus, tapi tidak mengkebiri bahasa-bahasa yang lainnya. Kita punya bahasa bagus. Jadi lestarikanlah bahasa-bahasa kita, jangan sampai hilang ini. Meskipun dibombardir dengan bahasa Arab sekalipun, karena kita punya bahasa ibu. Ya, jangan sampai semua jadi diarabisasi. Bahkan saya pernah bilang juga, zaman dulu kiai-kiai itu namain pesantrennya bukan pakai bahasa Arab tapi nama kampung, karena seneng dengan kampungnya bukan pakai bahasa Arab. Lihat aja Jombang, nama pesantrennya Tebu Ireng, ya Peterongan, Tambak Beras, gitu kan. Ada Singosari. Pakai nama-nama daerah dia. Karena seneng dengan daerahnya. Sementara kalau kita tidak mempertahankan bahasa kita, siapa lagi yang mau pakai bahasa? Bahasa kita ini udah banyak kehilangan karakternya. Orang Sunda sudah bukan jadi orang Sunda lagi, orang Jawa yang udah bukan jadi orang Jawa lagi. Sehingga akhirnya kangen dengan orang-orang Jawa atau orang Sunda yang ngomong bahasanya asli gitu. Nah kalau ini bahasa Quran, agar kamu wahai Muhammad bisa mengerti gitu ya.
Bagus kalau kita bilang fi amanillah, tapi tidak salah juga kalau orang bilang hati-hati ya. Bagus kalau orang bilang safaqallah, tapi tidak salah orang yang bilang mudah-mudahan cepat sembuh ya. Sebab nilai dari bahasa itu kan intinya bukan teksnya apa. Ya. Kami turunkan jelas banget ini. Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab supaya kamu ngerti. Sebab kalau kami turunkan Quran dalam bahasa Ibrani, ya percuma kami turunkan Quran bagi kalian semua. Jangankan kita ngomong sama manusia, ngomong sama binatang aja pakai bahasa binatang, jangan pakai bahasa orang gitu. Ya, ibu bapak pengen, saya bilang ibu bapak pengen ngasih ayam makan nih pagi-pagi nih, ibu jangan bilang yam nasi uduk nih sini, tuh ayam pelongo duduk nggak ngerti. Tapi begitu ibu ambil nasinya, bapak ambil nasi, lari dia nyamperin. Cukup pakai ker doang kan, nggak usah pakai bahasa kita manusia. Ngomong sama monyet juga pakai bahasa monyet. Kemudian kita pengen komunikasi dengan burung yang kita pelihara, bukankah kita bersiul? Bukan pakai bahasa kita. Sehingga komunikasi yang terbaik adalah menggunakan bahasa orang yang kita ajak bicara, bukan kita. Maka kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu mengerti. Begitu ayat yang kedua dari surat Nabi Yusuf ini. Ayat ketiga. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafili. Nahnu, kami nih Allah, nakusu, menceritakan kepadamu wahai Muhammad, ahsanal qasasi, kisah paling terbaik tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah terbaik Nabi Yusuf alaihissalam. Kami ceritakan kepadamu kisah terbaik Nabi Yusuf ini. Kenapa ini diceritakan atau disampaikan oleh Allah, ini kisah yang terbaik bagimu wahai Muhammad? Karena sebelum Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf ini kisahnya udah populer. Wong terakhir Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yusuf kan pasca Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Yusuf terlalu populer di kalangan manusia, apalagi kepada Bani Israel. Nabi Yusuf populer itu. Cerita tentang Nabi Yusuf dipahami oleh Bani Israel. Cerita Nabi Musa membelah lautan, juga Bani Israel punya kisah itu. Ya, kisah ini kisah itu, bahkan sampai saya punya tetangga, kemudian orang Chinese non Muslim, terus kemudian karena saya punya nomornya, dia lihat bikin status gitu. Ada saudaranya meninggal. Begitu ada saudaranya meninggal, kemudian dia bikin status di WA itu. Saya baca, dia bilangnya apa? Begitu koko apa namanya meninggal dunia, kalau kita kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia bikin statusnya sampai ketemu di negeri Yerusalem. Kita bilang kita punya kenangan besar terhadap Yerusalem, bahkan menjadikan itu kota suci. Dia juga punya cerita itu. Bahkan sampai keyakinan sampai bertemu di Yerusalem. Yerusalem mana saya nggak tahu. Gitu, orang meninggal dunia ketemu di Yerusalem, kan mau dikubur kalau bahasa saya, kan Yerusalem di sana, tapi itu keyakinan udah. Kalau gitu mereka kenal Yerusalem, mereka kenal Nabi Yusuf, mereka kenal Nabi Musa, mereka tahu Nabi Isa, mereka jelas-jelas punya Nabi Ishak, katanya Nabi Ismail yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, versi kita Ismail, versi dia namanya Ishak. Kan semua sama. Nabi Muhammad pernah dengar cerita ini? Pernah lah. Dari mulut ke mulut. Akhirnya Allah bilang, nahnu nakussu alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan Yusuf ini yang kami wahyukan kepadamu dalam versi yang terbaik. Kalau Bapak punya Facebook, saya pakai Facebook itu, saya ngikutin satu orang yang bikin tuh. Itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tulis tuh. Saya bulan lalu bilang, dari mulai episode pertama sampai episode 136 episode. Saya ngikutin dari pertama.
cerita tentang Nabi Yusuf sebelum beliau lahir, keadaan bangsanya tuh kayak gini, Yakub begini. Terus episode 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 136 episode. Saya nonton. Kenapa nonton? Untuk membandingkan saja kisahnya dia apa sih. Kita nggak harus tutupin kan kisah orang lain merasa kita paling baik. Boleh studi banding nggak apa-apa. Wong kita studi agama kita juga ada perbedaan mazhab, kemudian studi perbandingan mazhabnya, perbandingan agamanya. Bahkan kalau kita bisa ke surga sama ke neraka sih, kita kayaknya survei kayaknya sih. Bedain neraka sama surga kayak apa. Cuman karena nggak sampai aja ke sana kita nggak survei. Kita nggak bandingkan surga dengan neraka itu. Tapi dibandingkanlah kisah Nabi Yusuf dalam versi orang sana yang sudah tersebar dengan apa yang aku akan berikan kepadamu wahai Muhammad, jauh lebih baik kisah kami ini. Ahsanal qasosi, dan kami berikan lewat Quran sebelumnya kamu tidak tahu, min qablihi laminal ghafilin, kamu nggak tahu kisah seutuhnya, kami kasih kisah itu. Makanya Bapak Ibu, kalau Nabi menceritakan tentang Nabi Adam, Nabi Muhammad menceritakan Nabi Adam, Nabi Muhammad menceritakan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad menceritakan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad menceritakan Nabi Nuh. Semua cerita-cerita Quran itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Kenapa Nabi Muhammad itu seorang Rasul? Dia bisa cerita bagus tentang Nabi Adam. Kan dia nggak bisa baca. Nggak ada referensi. Kan dia nggak bisa baca itu. Dia nggak tahu, tapi menceritakan Adam begini, kemudian Nabi Zakaria kayak gini, Imron kayak begini, Luqman kayak begini, Sulaiman kayak begini. Semua cerita Nabi Muhammad itu memberikan kesan atau membuktikan bahwa dia seorang Rasul. Kenapa dia seorang Rasul? Karena dia tidak punya referensi itu. Apa Nabi Muhammad baca? Kan enggak, karena Nabi Muhammad kita yakini orang yang tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Maka kalau dia cerita, dari mana cerita itu? Pasti wahyu itu. Saya nih bisa cerita Nabi Adam nih, kemarin cerita Nabi Adam. Sekarang Nabi Musa, Nabi Isa, sebelumnya nabi-nabi yang lain atau kisah-kisah yang lain, saya bisa cerita. Kenapa saya bisa cerita? Saya bisa baca buku. Ya, maaf, buku ya kitab itu banyak. Saya baca buku. Sehingga kalau saya bisa menceritakan Nabi Yusuf alaihissalam itu bukan karena wahyu, karena saya baca. Ya ada referensinya, ditambah lagi sekarang. Kalau saya agak kebingungan, bener nggak sih cerita Quran ini model kayak begini? Saya buka handphone, kemudian ada pencarian DeepSeek, kemudian ChatGPT, Gemini, Google sudah ditinggalkan banyak orang. Dulu orang bilangnya Mbah Google. Sekarang Google itu udah dikalahkan dengan ChatGPT, dengan DeepSeek, dengan Gemini. Orang pindah ke sana. Sehingga akhirnya saya cari benar nggak ini? Ternyata rujukannya di mana? Di sini. Bukankah makin kaya saya ini dengan berbagai macam informasi itu? Yang saya ceritakan ke Bapak Ibu kan bukan karena Allah memberikan ilham kepada saya atau wahyu, tapi saya baca. Beda dengan Nabi Muhammad. Nggak punya referensi, nggak ada buku di rumahnya. Kalau lihat denahnya rumah Nabi Muhammad kan kecil, nggak ada orang bikin denah Nabi Muhammad ini daftar, ini perpustakaannya Nabi Muhammad, kan nggak ada perpustakaan Nabi Muhammad, tapi kaya dengan ilmu. Maka kami ceritakan yang terbaik. Sebelumnya kamu nggak tahu, membuktikan bahwa ini wahyu kepada kamu. Zulkarnain itu terlalu terkenal kisahnya di bangsa Arab. Sampai-sampai para sahabat pun nanya, yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka nanya Zulkarnain dalam versi Islam kayak apa sih ya Rasul? Sebentar, saya ceritakan menurut Quran begini. Menurut Allah kayak gini. Betapa itu membuktikan dia yang gak bisa baca, dia gak bisa nulis, tapi wawasannya luas loh. Orang sekarang gak bisa baca, gak bisa nulis, wawasannya kecil, pendek, bahkan seringkali menjadi orang-orang yang sumbu pendek, cepat marah, karena wawasannya sedikit. Tapi Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa menulis, wawasannya begitu luas, luar biasa. Bukankah itu tanda kenabian?
Siapa yang mau menghalangi atau menolak itu semua? Bukankah itu? Kami menceritakan kepada kamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah dari versi-versi yang sudah ada. Begini ceritanya dimulai. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Mulailah dibuka kisah Yusuf ini nih. Dimulai pembukanya dengan gini. Nabi Yusuf datang ke abahnya, Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf bilang ke abahnya ini, "Abah, saya ini kok ngimpi semalam agak aneh ya. Ngimpi saya itu begini. Saya ngelihat ada 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari. Kok semuanya sujud kepada saya ini? Ngimpi." Bapak Ibu, kalau bicara tentang mimpi ini, kita nggak bisa mengabaikan. Karena mimpi ini ada dalam berbagai macam kehidupan manusia. Nabi mengalami mimpi. Kita nih Muslim juga ngalamin mimpi. Orang non Muslim sama ngalamin mimpi itu. Bahkan cerita dalam Nabi Yusuf ini mimpi itu Yusuf ngimpi. Bukankah sang raja ngimpi ngelihat ada 7 ekor sapi gemuk-gemuk dimakan sapi kurus-kurus? Bukankah sang raja itu tidak beriman kepada Allah? Yusuf di selnya bareng dengan 2 anak muda yang dituduh dia akan membunuh sang raja. Bukankah 2 anak muda itu mimpi dia tidak beriman juga kepada Allah kan? Kalau gitu yang namanya ngimpi itu semua lini, semua masyarakat sampai dewasa sampai kecil pun ngimpi. Bahkan tanda baliknya seorang laki-laki aja ngimpi kok. Jadi jangan abaikan ngimpi. Nabi Yusuf ini ngimpi, sehingga jangan abaikan mimpi itu. Sehingga Nabi bilang begini, kalau bapak ibu saya tidak, kalau ibu bapak kemudian ngimpi apa, jangan tanya saya ngimpi apa. Tapi saya cuma pengen kasih tahu nih, saya bukan penakwil mimpi. Mimpi itu kemungkinannya 3 sumbernya. 1, mimpi itu adalah ilham yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi lewat mimpi Allah pengen memberikan informasi kepada kita. Tuh ngimpi. Ya, dari Allah tuh. Tapi kedua, harus dipahami, setan juga ikut dalam mimpi. Ada mimpi yang datangnya dari setan. Makanya Nabi Ibrahim ketika ngimpi nyembelih anaknya dia bilang, "Ini ngimpi dari Allah apa dari setan ya?" Karena kalau gitu setan bermain dengan mimpi kita. Dan ketiga nih, ngimpi berasal dari kita sendiri. Allah nggak ngasih, setan nggak goda, kitanya jadi ngimpi, kita bawaan itu tuh. Bukan karena Allah ngasih itu sih. Bukan setan juga bermain, tapi itu kondisi kejiwaan atau kondisi fisikmu yang kemudian terdorong kamu untuk ngimpi. Kalau ada orang habis nonton film serem-serem, nontonnya malam 9, bisa jadi malamnya ngimpi dia itu. Ya karena terbawa hanyut dalam film tersebut, ngimpi dia itu. Atau mungkin Bapak Ibu salah satunya pernah ngalamin kali ngimpi kencing. Nah ngalamin gak ngimpi kencing? Ngimpi kencing beneran di tempat tidur itu. Begitu kencing kok basah, nggak taunya ngumpul. Bukankah itu bawaan fisikmu memang mau kencing itu? Akhirnya terbawa sampai mimpinya ngimpi kencing atau pipis. Bukankah itu dorongan fisik sebenarnya sih? Maka mimpi kata Nabi 1 dari Allah mengilhamkan kepada kamu, 2 setan main dalam pikiran kamu, 3 ya kamu sendiri sebenarnya sih. Ada rasa ketakutan, ada rasa ini, ada rasa itu, kangen katakan, sehingga akhirnya ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ngimpi, jangan abaikan mimpi. Nah sekarang kalau ngimpi itu nggak bagus, ngimpi itu menakutkan, mimpi itu bikin takut. Nah, kan Nabi bilang begini, kalau kamu ngimpi sesuatu yang membuat kamu takut dan gak nyaman, maka bangunlah kamu dan meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali. Itu kata Nabi itu. Ya begitu ngimpi, kayak enak banget ngimpinya. Tuh.
Tuh ke kiri. Asal di kiri jangan lagi ada orang. Gitu. Mana banyak lagi ludahnya. Basah muka orang itu. Itu udah ngimpinya serem, kamu selesainya berantem kalau model kayak begitu sih. Nah, bukankah Nabi menganjurkan buang kiri ya? Dah, lanjut lagi tidurnya kalau kamu mimpi sesuatu yang buruk. Begitulah dalam tafsir yang saya baca, tafsir Nabi Yusuf, ada ulama yang kemudian mengangkat Nabi pernah bersabda, kalau ada orang mimpi tidak nyaman, meludahlah ke kiri. Nah, abah kok saya ngimpi ya? Kenapa Nabi Yusuf ngomong ke abahnya, ke bapaknya ini nih? Karena Nabi Yakub juga penakwil mimpi rupanya. Dia juga tahu. Dia tahu sang anak ini bakal sukses nantinya. Dia tahu anak ini akan besar nanti, hebat, bisa jadi nabi. Dia tahu suatu masa nanti. Maka pengetahuan sang bapak, nanti kamu anak sukses, rasanya belum wajar untuk diberitahu kepada sang anak. Kenapa? Karena sang anak pada saat itu, saat mimpi, dia belum tahu apa yang akan terjadi pada dirinya dan maksud mimpi itu belum tersampaikan kepada dia. Sehingga sang bapak menutup itu, dia nggak ceritakan, oh nanti kamu jadi raja itu, nanti kamu jadi orang hebat, nggak diomongin. Kenapa? Karena omongan itu nggak wajar disampaikan kepada anak kecil yang belum bisa memikir dan mempertimbangkan ucapan sang bapak. Makanya bapak ibu nggak semua omongan kita omongin ke orang lain gitu. Ya jangan gampang ngoceh, jangan gampang ngomong. Nggak semua omongan patut kita omongin kepada orang lain. Kenapa orang lain belum tentu paham itu? Bahkan kondisi-kondisi sesuatu yang harus kita tutup karena orang lain belum tentu paham itu. Bisa jadi kita ngomong nanti orang responnya riya lah segala macamnya. Dia riya itu. Sehingga nggak semua omongan kita berikan. Sang bapak begitu, abah kok tuh aku ngimpi aneh ya. 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari kok sujud. Sang bapak tahu. Karena satu masa kejadiannya saudaramu itu 11. 11 itu sesuai dengan mimpimu kan bintang 11 itu. Bulan itu ibumu 1 Leah itu. Karena ibumu yang asli meninggal dunia. Mataharinya cuma 1, Yakub alaihissalam. Satu masa kamu hebat dan kami sujud memberikan penghormatan kepada kamu itu. Tahu kan sang bapak itu. Sehingga ketika Nabi Yusuf dibuang, diceburkan, sang bapak yakin Yusufnya